Assalamualaikum guys, jumpa lagi ya di channel Mayor Wali. Kali ini saya akan melanjutkan sejarah Jepang episode ketiganya. Kalau kemarin di episode kedua kita membahas tentang beberapa versi peristiwa terjadinya Perang Bengawan Sore di Jepang ya. Kali ini saya akan coba mengkulik buku saya ini. Ini sudah otentik ya guys. Buku ini dibuat melalui penelitian mengetahui lurah Jepangnya ini. Betul-betul buku ini melalui penelitian 2 tahun guys. Yang saya kulik di sini dengan judul Upaya Menyingkirkan Kekuasaan Jepang. Tepatnya pada halaman 43. Awal mulanya Adipati Hadiwijoyo mengirimkan seorang senopati handal dari Pajang yang bernama Kiai Nur Salim atau Pangeran Jimat. Kemudian Pangeran Jimat tadi masuk melalui pintu barat ya, pintu barat Kedaton Jepang menuju ke persemayaman Sunan Ngudung dan murid-muridnya. Siapa Sunan Ngudung? Tepatnya nanti kalau pengen tahu ada di prahalaman ke-9 ya, Romawi 9 itu dijelaskan siapa Sunan Ngudung itu. Sunan Ngudung itu kakek buyut Sultan Haryo Penangsang. Beliau adalah putra dari Raden Haryo Seto dan cucu dari Raden Haryo Joyodipo. Kemudian setelah para rombongan telik sandi dari Pajang tadi masuk ke barat Kedaton Jepang, kemudian yang ditemui adalah para pejabat yang dikenal dengan sebutan Santri Songo Jipang. Siapa Santri Songo Jipang bisa lihat di episode berikut ini. Terjadinya hal tersebut pada saat sebelum subuh. Karena hari mulai pagi, para telik sandi Pajang itu kepergok 9 wali penjaga Jepang, yaitu Santri Songo. Karena sangat kalap, ke-9 santri tersebut dibunuh. Namun, para telik sandi Pajang tersebut tertangkap basah oleh Senopati Sorengrono. Hingga akhirnya mereka semuanya dibunuh. Karena hukuman yang terjadi pada saat itu adalah kalau membunuh ya dibunuh gitu. Akan tetapi masih ada satu yang tidak dibunuh, yaitu ketuanya Mbah Nur Salim atau Kiai Nur Salim atau Pangeran Jimat. Beliau ditanya siapa yang menyuruh gitu dan apa motivasinya masuk ke dalam kerajaan Jepang. Beliau tidak mau menjawab, tidak mau mengakui. Beliau hanya memberikan isyarat yang menyuruh adalah Pajang gitu. Dia tidak menyebut subjek, namun dia menyebut yang menyuruh adalah orang Pajang. Kemudian singkat cerita, Pangeran Jimat dilepaskan, kemudian melapor kepada Adipati Hadiwijoyo. Sesampainya di Pajang, Adipati Hadiwijoyo marah besar. Marah hingga akhirnya membuat paseban kecil dengan peserta juru mertani, panjawi, kemudian Ki Pemanahan diberi sayembara oleh Adipati Hadiwijaya. Siapa saja yang bisa menumbangkan Pangeran Haryo Penangsang, hidup atau mati, akan diberikan imbalan berupa alas Mentawai atau bumi Mataram sekarang. Kemudian Ki Pemanahan menyanggupinya dengan syarat dia tidak sendiri. Dia akan mengajak saudara-saudaranya yaitu Ki Panjawi, Ki Juru Mertani, dan juga mengajak Danang Sutawijoyo. Danang Sutawijoyo saat itu masih berusia antara 10 sampai 11 tahun guys. Kemudian selanjutnya Ki Juru Mertani mengusulkan putra Pemanahan tersebut yang akan dijadikan maskot untuk menantang Pangeran Haryo Penangsang. Singkat cerita, pasukan dibagi menjadi 2 kelompok dari arah timur dan dari arah barat. Dari arah timur dipimpin oleh Ki Panjawi dan Ki Juru Mertani. Kemudian yang dari arah barat dipimpin oleh Ki Pemanahan dan Danang Sutawijoyo. Di sebelah barat benteng Kedaton Jepang, Ki Ageng Gamel atau Ki Tanoyo sedang menyabit rumput untuk mencarikan makan kuda kesayangan Sultan Haryo Penangsang yaitu Gagak Rimang. Kemudian Ki Pemanahan bertanya dengan Ki Tanoyo tadi, di mana sultanmu, di mana atasanmu? Kemudian dijawab oleh Ki Tanoyo atau Ki Gamel, beliau sedang berada di Kedaton. Ki Pemanahan menawarkan uang ke Ki
Kitanoyo, maukah kamu membantuku dengan membunuh rajamu, membunuh Sultan Hari Penangsang dengan balasan uang 15 real? Namun Kitanoyo dengan tegas membantahnya. Lah buat apa? Gaji saya saja 50 real per bulan. Kalau saya cuma dibeli 15 real ya untuk apa? Kemudian Ki Pemanahan marah dan merebut sabit yang dibawa Kitanoyo dan memotong telinga sebelah kiri. Telinga yang masih berdarah itu ditempeli oleh surat. Berarti motongnya tidak sampai putus guys, berarti separuh gini, kemudian dicepiti surat penantangan yang isinya Sultan Hari Penangsang ditantang untuk menyeberangi Bengawan Sore, karena orang-orang Pajang itu takut ada jebakan atau ada gisip atau gimana gitu. Makanya Pangeran Hari Penangsang disuruh menyeberang sungai Bengawan Sore. Singkat cerita, Ki Ageng Tanoyo yang menyabit rumput tadi melapor, lari dengan tergesa-gesa karena sakit, telinganya hampir putus, bilang pada prajurit dan tidak diizinkan menemui Sultan Hari Penangsang, nggak diizinkan. Karena waktu itu kan aturannya gitu, masuk ke Kedaton itu juga harus bersih, sopan gitu. Dalam keadaan seperti itu tidak diizinkan masuk, namun yang menemui adalah tumenggungnya, yaitu ipar dari Pangeran Hari Penangsang yang bernama Tumenggung Ronggo Atmojo atau putra dari Patih Ronggo Mentaun. Kemudian surat tersebut dibaca oleh ayahnya alias Patih Mentaun, sehingga kedengaran oleh Pangeran Hari Penangsang. Singkat cerita, Pangeran Hari Penangsang yang sedang makan mendengarkan apa yang dibaca oleh Patih Mentaun tersebut, kemudian meminta suratnya. Pada saat Pangeran Hari Penangsang mau menaiki kuda, Kiai Brongot Setan Kober diselipkan di pinggang sebelah kanan, yang tangannya mengambil pusaka tombak Kiai Tandang Musuh. Akhirnya Pangeran Hari Penangsang menyeberangi Sungai Bengawan Sore sesuai tantangan Hadiwijaya. Di sini saja kita sudah melihat seorang raja maju sendiri memenuhi tantangan musuh. Tidak seperti sekarang ya guys. Kalau sekarang kan yang namanya panglima, yang namanya pemimpin itu kan maju, dia sendiri ngopi di sini, ya ngopi, ngeteh, mie instan. Pasukan saya habis, saya ikut lari kan gitu. Kalau dulu enggak, raja sendiri ditantang maju. Kita akan sambung ceritanya di konten selanjutnya di Sejarah Jipang part keempat. Salam Mayar Wali.